Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi, haleluya, Rabu pagi hari ini tanggal 16 April 2025. Berarti 2 minggu lagi kita sudah menjalani akhir bulan April, saudara. Karena 2 minggu lagi, saya sudah katakan loh ya Bapak, ingat ya, selalu saya sebut tanggal, waktu, menginginkan Bapak Ibu supaya kita sadar waktu berjalan terus, supaya kita sadar juga menanti kedatangan Tuhan Yesus. 2 minggu lagi akhir April, nanti akan berjalan terus supaya kita dipelihara sama Tuhan sampai nanti kita tutup bulan April dan kita sama-sama masuk di bulan yang kelima, bulan Mei. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan, rohani dipelihara, jasmani dipelihara sama Tuhan. Karena itu katakan Allah itu baik, sungguh baik. God is so good, very very good. Tuhan Yesus itu dahsyat Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, 1 Tawarikh pasal ke-7, 1 pasal penuh. Kemarin sudah kita akhiri silsilah dari berapa suku Israel kemarin ya. Kita sudah baca semuanya, sekarang kita mau baca. Kemarin suku Lewi, kita sekarang keturunan Isakar, ada berapa suku Israel. Kita mau baca 1 Tawarikh pasal 7, 1 pasal penuh. Kita membaca keturunan Isakar, Benyamin, Naftali, Manasye, Efraim, Asyir. Itu suku Israel bagian utara dan timur ya. Puji Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi lagu ini. Allah itu baik, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik buat saya dan saudara kita semua. Tuhan Yesus sangat baik, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik buat saudara dan saya. Amin, haleluya. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terbukti Allah Yesus baik. Yesus sangat baik. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Engkau, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa, pikiran dan hatiku, mulutku Bapa. Kami cinta firman-Mu, cinta Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Kau Tuhan sudah pelihara kita dari hari demi hari sampai di pertengahan bulan April. Waktu begitu cepat loh Bapak Ibu ya.
Makanya saya selalu sebut hari dan tanggal, supaya kita selalu sadar, berjaga dan berdoa, supaya kita selalu berwaspada, supaya kita hidup tidak lengah dan lalai, jangan sembrono, tapi hidup kita mencintai Yesus, supaya kita selalu dilandasi oleh firman Tuhan dan doa. Pagi ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita mau landaskan dengan doa dan firman Allah. Karena firman Allah katakan tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada yang terajaib. Kemarin saya terangkan, kita musafir, kita pendatang di dunia ini. Dulu kita tidak mengenal terang, dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi kita sudah dikuduskan sesuai rencana Tuhan. Oleh itu kita mau taat kepada firman Allah. Saya terangkan kemarin ya, saat ini terulang kembali bahwa kita adalah bangsa yang sudah dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus melalui pengorbanan Tuhan sekali salib. Dan ayat yang 10 dikatakan, kamu yang dulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Allah berurutan, kita membaca 1 Tawarikh pasal ke-7, satu pasal penuh cukup panjang 40 ayat ya. Ini keturunan ada, saya sebut ada 6 keturunan Isakar, keturunan Benyamin, Naftali, Manasye, Efraim dan Asyir ya. Mari saya mau baca. Yang pertama anak-anak Isakar, ini Isakar ya saudara ya, ialah Tola dan Puah, Yasub dan Simron, 4 orang ya. Jadi anak keturunan Isakar, dan ini dijelaskan ya. Dari keturunan Tola tadi, anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Rasil, Rama, Yama, Yibsan, dan Samuel. Kepala-kepala Puah keturunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang di zaman Daud, saudara ya. Puji Tuhan ya. Keturunan Usi ialah Yesaya, dan anak Yesaya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yesya. 5 orang semuanya mereka adalah kepala-kepala. Jadi 12 suku Israel kan saudara semua sebetulnya saudara. Kalau Daud ya disebut Daud, itu Daud dari keturunan Yehuda. Tapi di sini dari keturunan Isakar, Benyamin, Naftali, Manasye, Efraim dan Asyir harus gabung jadi satu, tapi mereka pecah saudara. Inilah kedagingan. Termasuk saat ini gereja-gereja banyak pecah ya. Oleh kata mereka banyak menjadi kedagingan. Memang atas izin Tuhan, tapi banyak menjadi daging saudara. Malah kita sadar supaya kita mari menurut pimpinan Roh Kudus. Maka doa Yesus Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, 3 kali Yesus katakan harus menjadi satu. Satu di dalam roh yang dipilih Roh Kudus, bukan dipilih daging. Kalau ikutin daging macam-macam saudara, ya ikutin kedagingan. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, Tuhan Yesus membawa kita kepada kerajaan surga ya. Di bawah mereka menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan tentara 36.000. Waduh, sebab istri dan anaknya mereka banyak. Saudara-saudara suku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya orang terdaftar Sisila. Anak Benyamin ialah Bela, Peher. Nah, tadi si Sakar, sekarang Benyamin, saudara ya. Dari Sakar banyak, dari Sakar ini banyak pasukan perang, tentara perang. Pantesan kalau kita lihat Israel, jago perang, saudara ya. Karena dari ribuan tahun yang lalu mereka sudah terbiasa perang, saudara. Ini sekarang keturunan Benyamin, tadi Sakar, Benyamin ialah Bela, Beker dan Yel, 3 orang. Anak dari Bela ialah Esbon, Usi, Usil, Remot, dan Iri, 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka terdaftar dalam silsilah 22.030. Jadi banyak sekali. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eleser, Elionai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Elamat. Sekaliannya ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa, ada 22.200 orang. 22.000. Wah, ini keturunan perkasa semua. Yang mereka tuh jago perang, saudara. Keturunan Yediael ialah Bilhan. Anak dari Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud. Keenam, Satan, ya, Tarsis, dan Isakar. Sekalian ialah keturunan Yediael. Kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang. Coba ini, sanggup berperang.
ada 17.200. Waduh, banyak kalau dijumlah ratusan ribu nih saudara. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Er. Husim ialah keturunan Akhir. Anak Naftali. Nah, sekarang anak tadi Isakar, Benyamin. Sekarang anak Naftali ialah Yasel, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye. Nah, sekarang Manasye. Tadi itu Naftali, sekarang Manasye saudara ya. Ialah Astirel yang dilahirkan oleh gundinya perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir bapak Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudara perempuan ialah maka nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan ya. Tetapi maka istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Peres. Nama saudari laki-laki ialah Seres dan anak orang ialah Ulam dan Rehem. Keturunan Ulam ialah Bedan, itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudara-saudarinya perempuan Moleher melahirkan Isyot, Abieser dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahayang ya, Sechem, Liki dan Aniam. Keturunan Efraim, sekarang keturunan Efraim saudara ya. Tadi Manasye, Efraim ya, Efraim ialah Sutela dan anak orang ialah Ber. Efraim Manasye itu anak Yusuf saudara ya, anak Yusuf ya, ya Yusuf saya jelaskan sini ialah Beret dan orang ini ialah Tahat dan orang ialah Elada dan anak ialah Tahat dan anak orang ialah Zabat, anak orang ialah Sutela, kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang Gad yang lahir di negeri itu sebab mereka pergi merampas tanah orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Sera yang telah mendirikan Ben Horon Hilir dan Ben Horon Hulu serta Usien Sera. Anak laki Beri ialah Reva, lalu Resep, anak orang ialah Tela dan anak ialah Tahan. Dan anak orang ialah Ladan dan anak ialah Amihud dan anak ialah Elisama. Dan anak orang ialah Nun dan orang ialah Yosua. Tanah milik mereka, tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sechem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Betsian dengan segala anak kotanya, juga tanah dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Nah ini keturunan Yusuf ya saudara. Keturunan Yusuf saya katakan tadi Manasye, dari keturunan Yusuf ya. Nah sekarang suku yang terakhir Asyir ayat 30. Anak Asyir ialah Yimna, Yiswi dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Mikal. Malkiel ialah bapak Birsait. Heber memperanakan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab dan Yaaswat. Itulah anak Yaflet. Anak dari Semer ialah Ahli, Rongga, Yehuba dan Aram. Anak dari Helem, saudaranya ia laki-laki ialah Sofa, Yimna, Seles dan Amal. Anak-anak Sofa ialah Sua, Elmer, Soal, Beri dan Yimra. Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran dan Bera. Anak Yeter ialah Yefuna, Pispa dan Ara. Anak Ula ialah Ara, Aniel, Risah. Itulah sekalian keturunan dari Asyir ya. Kepala-kepala buat mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama, jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Coba 26.000 pasukan perang. Jadi kalau saya jumlah ratusan ribu saudara. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Keturunan-keturunan suku Lewi sudah dibahas yang kemarin ini. Nah, sekarang dari suku Isakar ayat 1 sampai 5 itu dari anak Isakar ya Tola, Pua, Yasub dan Simron. Disebutkan keturunan mereka menjadi orang perkasa dan banyak jumlahnya sebelum jumlah 2.600 di zaman Daud ya. Menunjukkan bahwa suku ini memiliki kekuatan militer dan jumlah besar. Saya sekarang saya bikin rangkuman. Ayat 6 sampai 12 itu suku Benyamin, Naftali dan Manasye. Anak Benyamin, Bela, Beker dan Yedel serta keturunannya.
disebutkan jumlah tentara yang siap berperang. Ya, pantesan orang Israel itu sudah terlatih perang, karena sudah punya pasukan dari ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah belajar berperang, ya. Ayat 10-11 menyebutkan Asher dan anaknya yang mungkin merupakan bagian dari suku Benyamin juga, ya. Ayat 13 menyebut suku Naftali dan anaknya, tapi tidak terlalu rinci. Ayat 14-19 membahas keturunan Manasya, termasuk keturunan perempuan memiliki warisan seperti Solofet yang tadi disebutkan, mengingatkan pada cerita dalam Bilangan pasal 27, saudara, ya. Ayat 20-29 suku Efraim menceritakan kesedihan Efraim karena anaknya dibunuh oleh orang-orang Gad, saudara, yang tadi sudah kita baca, yang kemudian diganti oleh anak-anak lain seperti Beria. Juga menyebutkan bahwa keturunan mereka tinggal di wilayah seperti Betel, Naran, dan Geser, wilayah di daerah tengah Israel, ya. Ayat 30-40 suku Asyir yang saya sebut tadi diberikan daftar keturunan lengkap dan disebutkan bahwa mereka adalah para pemimpin dan kaum keluarga, orang pilihan dan perkasa, kepala dan panglima perang. Mereka memiliki kekuatan militer sebanyak 26.000 orang siap bertempur, ya. Makna, ya, jadi kesetiaan Tuhan luar biasa atas janji kepada bangsa Israel sampai mereka betul-betul berperan dalam segala penting. Ya, Yehuda dan Lewi seringkali jadi fokus utama. Suku lain juga memberi kontribusi besar dalam sejarah dari bangsa Israel. Di sini yang penting, mari semua keturunan-keturunan nomor satu yang berkaitan dengan kehidupan rohani kehidupan kita. Kita adalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Ya, ini sejarah yang sudah masa lalu. Saat ini aplikasi dalam kehidupan kita. Mari kita yang sudah dipilih sama Tuhan, kata 1 Petrus 2:9, biar kita menjadi saksi, beritakan kebesaran Tuhan. Biar kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan Yesus sungguh baik. Kita serahkan kehidupan kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu punya anak-anak, bawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan. Selalu saya sendiri berdoa buat anak-anak saya. Demikian Bapak Ibu punya anak-anak, doa buat mereka supaya mereka keturunan-keturunan ilahi, keturunan takut akan Tuhan, keturunan diberkati Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Katakan, Yesus sungguh baik. Allah itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Sangat baik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan usaha diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita kerjakan sampai kepada keturunan kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.